Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1461. Serangan berturut-turut Tuan Zhao. Semua anak mengagumi orang tua mereka dan pada awalnya menganggap orang tua sebagai panutan. Hal yang sama berlaku untuk Zhao Mengxi. Dia tidak memiliki seorang ibu sejak kecil. Di dalam hatinya, ayahnya adalah segalanya dan satu-satunya baginya. Jadi ada saat ketika dia menghormati ayahnya dari lubuk hatinya dan takut pada keagungannya dari lubuk hatinya. Kemudian, ketika dia mengetahui pengalaman hidupnya dan tahu bahwa ayahnya telah membunuh ibunya, dia mulai membenci ayahnya dan perlahan-lahan mulai kehilangan kasih sayang dan cintanya padanya. Bahkan saat ia ingin membunuh ayahnya, ia tidak merasa gelisah atau enggan. Ia merasa bahwa ini adalah balas dendam untuk ibunya. Namun, hari ini, Tuan Zhao mengirim seorang sopir untuk memecahkan rencana Zhao Mengxi. Dan sekarang dia duduk di rumah dan mengendalikan semua hal yang ingin mereka lakukan untuk membunuh orang dan membungkam mereka. Hal ini membuatnya mengagumi ayahnya dari lubuk hatinya kembali. Dan dia benar-benar mengaguminya lagi. Jadi dia mulai menjadi takut. Sekarang, Tuan Zhao tertawa begitu percaya diri sehingga dia pun semakin takut. Sehingga kekaguman yang dimilikinya saat masih kecil kembali padanya. Di matanya, Tuan Zhao tampak seperti ayah yang sangat dia hormati dan kagumi saat dia masih kecil. Baru pada saat inilah dia akan tunduk pada Tuan Zhao. Melihat bahwa waktunya sudah hampir tepat, Tuan Zhao menatap Zhao Mengxi dan berkata, "Saya telah mengendalikan keluarga Zhao selama puluhan tahun. Tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh Zhao Mengxi. Sebagai ketua, alasan mengapa saya menoleransi kalian adalah karena kalian semua adalah anak-anak di mata saya. Zhao Mengde meninggal, dan Zhao Mengchen juga hampir meninggal. Saya ingin kalian berdua menghargai hidup kalian. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bisa menjadi penyamar yang baik, aku akan menjamin keselamatanmu dan Xiao Chen. Jika kau tidak bisa, jangan salahkan aku karena telah menghancurkanmu dan putramu terlebih dahulu. Mengenai masalah Zhao Mengxi, kau tidak perlu khawatir. Aku tentu punya caraku sendiri untuk menyelesaikannya. Kau mendengarkanku?" Di akhir pidatonya, Tuan Zhao sengaja meninggikan suaranya dan bertanya kepada Zhao Mengxi dengan dingin. Zhao Mengxi mengangguk cepat. "Aku mendengarnya." Mendengus, Tuan Zhao mendengus dingin, melemparkan telepon ke tangan Zhao Mengxi, berbalik dan pergi dengan bangga. Zhao Mengxi melihat bahwa layar ponsel tidak terkunci dan antarmuka perekaman masih dipertahankan. Jadi dia segera menekan tombol rekam dan segera mendengar suara Xiao Chen berbicara di telepon dengan seseorang. Ketika Zhao Mengxi mendengar bahwa Xiao Chen meminta 50 juta untuk menyewa pihak lain untuk membunuh seseorang demi membungkamnya, dia merasa merinding. Melihat punggung Zhao Lao, dia tidak lagi merasa marah atau memiliki pikiran lain. Dia benar-benar memberi Xiao Chen kesempatan. Menganggap keluarga Zhao sebagai keluarga besar yang berkuasa tanpa disadarinya, Zhao Mengxi pun takluk sepenuhnya. Zhao tua kembali ke kamar tidur, merasa sangat senang. Selama dia bisa mengintimidasi Zhao Mengxi, semua urusan Zhao Mengxi akan berada di bawah kendalinya. Jika dia mengendalikan Zhao Mengxi, Zhao Mengxi tidak akan memiliki kesempatan untuk menjebaknya di masa depan. Penatua Zhao menatap ke udara dan berkata, "Su Piaomiao, kamu tidak perlu melindungiku. Kembalilah dan bantu Ji Fei." Su Piaomiao perlahan muncul dari udara dan menatap Zhao tua.
Wajahnya penuh dengan senyum dan kekaguman. Setelah menyaksikan seluruh proses Zhao tua, dia harus mengagumi kemampuan dan keberaniannya. Ini adalah kemampuan yang sesuai dengan identitas seorang kepala keluarga, dan dia benar-benar mengendalikan segalanya dengan tangannya sendiri. Orang tua, apakah kau benar-benar tidak membutuhkan perlindunganku? Tetua Zhao menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, pihak lain pasti sangat kuat sekarang. Sebaiknya kau tetap di sisi Ji Fei dan membantu Ji Fei. Bagi orang tua sepertiku, tidak ada gunanya bahkan jika mereka membunuhku. Kau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Zhao Mengchen dan Ji Fei. Jika terjadi sesuatu padamu, Zhao Mengchen mungkin akan membunuh Ji Fei. Jadi sebaiknya kau pertimbangkan masalah ini dengan saksama. Tetua Zhao melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, aku mengerti apa yang dipikirkan Zhao Mengchen dan yang lainnya. Tetapi keselamatan Ji Fei lebih penting. Dan menurutku, meskipun mereka tampak ingin membunuhku, mereka mungkin tidak benar-benar melakukannya. Mereka mungkin lebih baik jika aku masih hidup. Su Piaomiao berkedip, dan tiba-tiba matanya yang hitam menyala, dan dia menatap Tuan Zhao. Maksudmu ada beberapa rahasia penting yang bisa membuat mereka memandangmu secara berbeda, atau tidak membunuhmu. Ekspresi Tuan Zhao berubah, dan dia menatap Su Piaomiao. Kamu tidak bisa membaca pikiran, kan? Keok, Su Piaomiao tertawa terbahak-bahak. Kamu lucu sekali. Kalau saja aku punya kemampuan membaca pikiran, aku bisa membaca pikiran Ji Fei dan membiarkan dia bertindak saat dia tertarik padaku dan menjadi menantu perempuanmu. Tuan Zhao tahu bahwa pihak lain juga sengaja menggodanya. Jadi dia tersenyum dan mengangguk. Kamu bisa kembali. Aku punya berita penting untuk diumumkan. Su Piaomiao tahu bahwa Tuan Zhao sudah membuat keputusan. Jadi dia tidak bertanya lagi. Oke, jaga dirimu. Setelah Su Piaomiao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zhao tua melihat ke arah hilangnya Su Piaomiao dan mendesah, Ji Fei, kau anak yang konyol, sama seperti ayah dan ibumu, begitu kau jatuh cinta pada seseorang, kau akan setia padanya sampai mati. Mengapa? Tuan Zhao menghela napas. Pinger, aku masih ingat kamu bilang kamu hanya akan mencintaiku dalam kehidupan ini. Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengkhianatiku. Tuan Zhao tampak sudah sangat tua. Dia terdiam selama 3 menit dan keluar dari ruangan. Mengsi. Ketika Zhao Mengsi mendengar Zhao tua memanggilnya lagi, tetapi dia tidak memanggilnya dengan namanya, melainkan Cheng Mengsi. Tubuhnya bergetar dan hatinya dipenuhi dengan pikiran yang rumit. Mungkinkah ayahnya masih mencintainya? Dia berlari keluar dengan cepat. Ayah, apa yang ayah inginkan dariku? Hubungi Zhao Mengsing segera dan minta dia untuk menyelenggarakan konferensi pers. Saya punya berita penting untuk diumumkan. Zhao Mengsi tertegun sejenak, lalu segera menatap tetua Zhao dan berkata, Ayah harus berpikir 2 kali. Jika ayah mengumumkan berita apapun sekarang dan membuat marah saudara keduaku, dia mungkin benar-benar akan melakukan tindakan ekstrim, atau bahkan mengancam keselamatan ayah. Tuan Zhao menggelengkan kepalanya, Mengsi, tahukah kamu mengapa aku membesarkanmu selama bertahun-tahun? Zhao Mengsi menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Karena kamu memiliki kebaikan hati ibumu, dan yang lebih penting, kepolosan ibumu. Bahkan jika kamu ingin membunuhku sebelumnya, kamu tidak lagi memiliki ide itu. Kamu harus memikirkanku sepenuhnya. Zhao Mengsi tidak mengerti apa maksud Tuan Zhao, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Pergi dan beritahu mereka. Ngomong-ngomong, beritahu Zhao Mengsing bahwa aku akan keluar dari keluarga Zhao.
Mendesis, Zhao Mengsi menarik napas dalam-dalam dan menatap ayahnya. Mengapa dia tiba-tiba berhenti setelah begitu mendominasi dan memukulinya? Dia sama sekali tidak mengerti ayahnya. Aku akan segera meneleponnya. Penatua Zhao mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, mari kita umumkan berita ini agar semua orang tahu. Zhao Mengsi semakin tidak mengerti, namun dia juga tidak dapat bertanya, dia hanya dapat langsung mengangguk tanda mengerti. Dia keluar untuk menyebarkan pemberitahuan itu, dan Tuan Zhao kembali ke kamar tidur. Kali ini, ada ekspresi lega di wajah Tuan Zhao. Bab 1462, Tuan Zhao yang tidak bisa mengerti Villa Jifei rumah Fei Tang. Kamu mengatakan bahwa kakek berhasil mengintimidasi Zhao Mengsi, dan sekarang dia tidak berani menyerang kakek lagi. Jifei menatap Su Piaomiao dan bertanya untuk memverifikasi. Su Piaomiao baru saja kembali dan menceritakan kepada Jifei semua yang terjadi di keluarga Zhao, bagaimana Tuan Zhao memintanya untuk kembali, dan bahwa mungkin ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Setelah mendengar ini, Jifei sangat terkejut. Dia merasa bingung dan bahkan merasa telah meremehkan Tuan Zhao. Su Piaomiao mengangguk. Itulah yang terjadi. Saat itu aku mengamati bahwa Zhao Mengsi pasti tidak akan menyakiti Zhao Tua lagi. Karena meskipun Zhao Tua tidak memberitahunya apa rencana cadangannya, bukti bahwa Xiao Chen ingin membunuh dan membungkamnya sudah cukup baginya untuk tunduk kepada Zhao Tua demi putranya. Jifei terdiam sejenak. Aku ingin tahu, apa saja yang sudah kakek siapkan untuk memastikan aku tidak akan mati. Su Piaomiao teringat akan keterkejutan yang ditimbulkan oleh Penatua Zhao kepadanya, dan menggelengkan kepalanya sambil berpikir keras. Aku juga tidak tahu, jika kamu ingin menghentikan musuh-musuhnya, itu mustahil tanpa keyakinan dan sarana yang memadai. Jifei juga mengangguk, menunjukkan persetujuannya. Pada saat ini, Qi Yuan berlari masuk dari luar. Tuan, keluarga Zhao akan mengadakan konferensi pers sekarang, dan Tuan Zhao akan mengumumkan pengunduran dirinya dari keluarga Zhao. Keluar dari keluarga Zhao, Jifei dan Su Piaomiao bertanya dengan bingung pada saat yang sama. Qi Yuan mengangguk. Ya, kami juga tidak tahu alasan spesifiknya. Kami berencana untuk mengadakan konferensi pers di Hotel Longdu dalam 1 jam. Ayo pergi, ayo kita lihat. Jifei Teng berdiri, wajahnya penuh rasa ingin tahu, dan alisnya terus berkerut dan mengembang, jelas bingung dan benar-benar bingung. Biarkan Huo Lei pergi bersama kami. Suasana konferensi pers di Hotel Longdu. Meskipun pemberitahuan itu dikirim dengan tergesa-gesa, karena berita itu melibatkan keluarga Zhao, masih banyak wartawan dan bahkan banyak mitra bisnis yang datang. Jelas, setiap gerakan keluarga Zhao memengaruhi hati banyak orang, dan membuat banyak orang sangat cemas dan gelisah. Pada pukul 3 sore, Ten Zhao muncul di konferensi pers tepat waktu. Ia tersenyum, tenang dan kalem, dan tampak bersemangat. Ia bahkan terus melambaikan tangan kepada semua orang, yang membuat semua orang semakin bingung dengan Ten Zhao. Akhirnya, dia duduk di kursi utama, dengan Zhao Mengsing di sebelah kirinya. Meskipun Zhao Mengsing tersenyum dan sangat menghormati Tuan Zhao, dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tuan Zhao dan tidak bisa memahaminya sama sekali. Saya ingin bertanya kepada Zhao Mengsi, tetapi Zhao Mengsi berkata dia tidak tahu dan mengatakan itu adalah pengaturan mendadak dari Tuan Zhao. Jepret, jepret, para wartawan di tempat kejadian tidak peduli dengan hal ini. Suara kamera terus berdering dan banyak wartawan telah mengeluarkan peralatan perekam, kertas, dan pena.
siap untuk merekam informasi penting apapun tentang Tuan Zhao kapan saja. Saat ini, Ji Fei dan Qi Yuan tengah duduk di sudut bawah, yang kebetulan terhalang oleh pilar, jadi tidak ada seorang pun yang menyadari kedatangan mereka. Tatapan mata Zhao tua menyapu wajah semua orang. Senyum muncul di matanya, dan wajahnya memerah. Dia tampak menjadi jauh lebih muda. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka menjadi sangat bingung, yang membuat mereka lebih memperhatikan Tuan Zhao karena penasaran. Mengapa, setelah waktu yang lama, Pak Tua Zhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mendesah. Desir, perhatian semua orang yang sudah sangat terkonsentrasi kini semakin terfokus. Jantung Zhao Mengsing bergetar hebat, jantungnya serasa mau copot. Aku sudah tua, aku benar-benar iri pada kalian. Anak muda, kata Zhao tua dengan penuh emosi. Semua orang terdiam, namun mereka menajamkan pendengarannya. Saya tidak pernah menggelar konferensi pers selama hampir 30 tahun. Terakhir kali saya menggelar konferensi pers adalah untuk mengumumkan pembunuhan Zhao Mengde dan istrinya. Sejak saat itu, saya tidak pernah lagi menggelar konferensi pers. Saya tidak menyangka bahwa hari ini, 30 tahun kemudian, saya akan menggelar konferensi pers lagi. Perkataan Tuan Zhao membuat suasana menjadi sangat berat dan membuat semua orang gugup, tetapi mereka juga tahu bahwa pasti ada beberapa berita penting yang harus diumumkan. Saya mengadakan konferensi pers hari ini. Saya yakin semua orang memiliki harapan yang tinggi. Saya akan mulai mengungkapkannya kepada Anda satu persatu, sehingga Anda bisa mendapatkan berita yang paling ingin Anda ketahui. Tuan Zhao berhenti sejenak dan melanjutkan. Hal pertama yang saya katakan adalah meminta maaf. Semua orang tercengang. Saya ingin meminta maaf kepada putri saya Zhao Mengchen. Saya seharusnya tidak bersikap acuh tak acuh kepadanya selama bertahun-tahun. Saya gagal menjadi ayah yang baik. Saya tidak memiliki toleransi dan kasih sayang seorang ayah. Setelah Tuan Zhao selesai berbicara, dia berdiri, meletakkan tangannya di atas meja, dan membungkuk kepada semua orang yang hadir. Saya harap permintaan maaf saya dapat diketahui oleh Mengchen, dan maafkan saya, orang tua. Jepret, jepret, semua orang mulai mengambil foto dan sangat gembira, karena berita pertama ini begitu mengejutkan. Anda tahu, Zhao Mengchen, putri keluarga Zhao, kawin lari dengan Ji Guanghui pada hari itu, yang sering disebut-sebut oleh orang-orang dan tentu saja menarik banyak perhatian. Ji Fei, yang duduk di pojok, juga memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia tidak tahu seberapa tulus Tuan Zhao dalam permintaan maafnya. Jika bukan karena dia, apakah dia masih akan meminta maaf? Penatua Zhao duduk, menatap semua orang, dan melanjutkan. Alasan mengapa saya sangat membenci Mengchen karena kawin lari dengan Ji Guanghui adalah karena istri kedua saya, Wang Pinger, berselingkuh dengan orang lain dan melahirkan anak perempuan di luar nikah, Zhao Mengsi. Hal ini membuat saya melampiaskan kebencian saya terhadap Wang Pinger kepada Zhao Mengchen. Ledakan. Ketika Tuan Zhao mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian menjadi heboh. Bekas luka ini adalah rahasia. Dan jika Tuan Zhao tidak memberitahu semua orang, mungkin akan tetap menjadi rahasia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Zhao benar-benar akan memberitahu semua orang. Bahkan Zhao Mengsing pun tercengang, dan Zhao Mengsi di belakang layar menutupi wajahnya dengan tangannya, menangis dan jatuh ke tanah. Rahasia terdalam ini akhirnya terungkap. Tuan Zhao hendak menyerang dirinya sendiri tanpa ampun. Ji Fei, yang duduk di pojok, merasa sedih saat ini. Dia tahu bahwa permintaan maaf Tuan Zhao kali ini tulus.
Dia bahkan merendahkan keluarga Zhao. Ini terlalu sulit bagi keluarga besar. Penatua Zhao menatap kerumunan yang tercengang dan berkata lagi, "Apa yang ingin saya sampaikan kepada kalian hari ini adalah, tidak peduli apakah itu putri kandung saya Zhao Mengchen atau putri haram saya Zhao Mengxi, di dalam hati saya saat ini, mereka berdua adalah anak-anak saya. Saya mencintai mereka." Wow, Zhao Mengxi, yang duduk di belakang panggung, menangis. Hati Zhao Mengxi juga kacau. Bahkan dia merasa cemburu. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah dilakukan Tuan Zhao hari ini, dan semakin bingung. Pada saat ini, Tuan Zhao menatap Zhao Mengxi. "Mengxi, sekarang setelah saudaramu pergi, kamu adalah pilar keluarga Zhao. Selama bertahun-tahun, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu keluarga Zhao berkembang dengan mantap dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah." Zhao Mengxi tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berkata, "Ayah, ini yang harus aku lakukan. Aku adalah anggota keluarga Zhao, dan aku bersedia mengemban tanggung jawab ini." Meskipun saya tidak mengerti pikiran sebenarnya dari Tuan Zhao, saya tetap sangat senang menerima penegasan ini dan ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah saya. Tetua Zhao mengangguk. Saya sangat tersentuh oleh kata-kata Mengxi. Itu menunjukkan bahwa keluarga Zhao tidak melupakan tanggung jawab mereka. Semua orang hanya mengingat apa yang dikatakan Tuan Zhao. Tetapi mereka tidak dapat memahami apa yang dimaksud Tuan Zhao dengan semua ini dan itu. Apakah dia sudah tua dan bingung? Tepat ketika semua orang kebingungan, Tuan Zhao tiba-tiba duduk tegak dan berkata, "Saya akan mengumumkan keputusan yang paling penting sekarang." Bersambung.